warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'atan rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah, beliau menceritakan tentang dua orang sahabat, dua orang yang saling bersahabat yang sama-sama masuk Islam. Tapi keduanya ini berbeda dalam beribadah. Orang yang pertama ini ketika masuk Islam begitu giat dalam beribadah. Segala macam yang sunnah-sunnah ia lakukan, puasa sunnah ia lakukan, sholat-sholat sunnah ia lakukan, semuanya ia kerjakan. Dan ia pun ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan kemudian mati syahid. Ini orang yang pertama. Kemudian sahabatnya yang kedua yang sama-sama masuk Islam. Ketika masuk Islam dia biasa-biasa saja dalam beribadah, namun dia setahun hidup lebih lama daripada sahabatnya orang yang pertama. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi di malam hari melihat kedua orang tersebut sedang berdiri di depan pintu surga. Kemudian seseorang keluar dari dalam pintu surga dan mengajak masuk. Ternyata yang diajak masuk yang pertama itu adalah orang yang kedua untuk masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Selang beberapa saat baru orang yang pertama. Padahal orang yang pertama kan yang mati syahid, yang dari sisi kemuliaan mungkin dia lebih mulia daripada temannya, sahabatnya. Dia pun orang yang pertama ini begitu bersungguh-sungguh ketika masuk Islam, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian Talha bin Ubaidillah merasa keheranan dan ia pun menceritakan keheranannya tersebut kepada sahabatnya. Para sahabat pun merasa heran kenapa orang yang pertama ini yang begitu bersungguh-sungguh dalam beribadah, ia pun mati syahid dalam medan perang, justru belakangan masuk surga daripada sahabatnya yang biasa-biasa saja. Kemudian Rasulullah mendengarkan keheranan para sahabat. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kalian pada heran? Para sahabat menjawab, bukankah orang yang pertama ini ya Rasul mati syahid ketika berperang bersamamu? Iya betul. Namun Nabi kemudian balik bertanya, bukankah sahabatnya ini orang yang kedua ini setahun hidup lebih lama daripada temannya? Para sahabat menjawab iya. Kemudian Nabi menimpal dengan pertanyaan selanjutnya, bukankah orang yang kedua ini mendapati bulan Ramadan? Kemudian para sahabat menjawab, iya betul Nabi. Kemudian Nabi menjawab, sungguh keduanya, jarak antara keduanya ini bagikan langit dan bumi. Masya Allah jamaah. Oleh karena itu, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan tersebut, iman, Islam, sehat, terlebih lagi kesempatan, karena semua kita yang hadir di masjid yang mubarak ini diberikan Allah kesempatan mendapati bulan Ramadan. Tidak semua orang bisa mendapati bulan Ramadan. Mungkin di antara kita sudah ada sahabat, teman, kerabat yang ditolak maupun orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mungkin di sisi Allah mereka sudah cukup baik. Sementara kita ini masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Diberikan Ramadan, mendapati Ramadan untuk melakukan ibadah-ibadah, amaliyah-amaliyah ibadah di dalam bulan Ramadan. Patutlah mungkin kita semua yang hadir di tempat ini untuk bergembira Bapak Ibu. Allah berfirman dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Patutlah kita ini semua bergembira atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak
fihi iftaradallahu alaikum siyaman fihi tuftahu abwabul jannah wa fihi tughlaqu abwabul jahim wa fihi lailatun khairum min alfi syahr wa man hurima khairaha faqad hurim. Kata Allah, kata Nabi, Ramadan merupakan bulan yang sangat berkah. Di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga, dibukakan, ditutupnya pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan yang paling penting adalah di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akal sehat yang bagaimana coba Bapak Ibu yang menerima kabar seperti ini tidak bergembira? Sahabat sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum pun bergembira ketika mendengar kabar ini dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan dalam menjalani amalia-amalia Ramadan kita ini. Nabi memberikan bekal, ada bekal utama, satu bekal utama yang harus kita miliki. Toh pun kita belum miliki sebelum-sebelumnya, belum kita perbaiki pada malam ini. Kita perbaiki, yaitu pertama memperbaiki amalan hati kita. Ini bekal utama dalam menjalani bulan Ramadan. Apa itu amalan hati? Amalan hati itu terkait dengan niat dan keyakinan kita dalam melaksanakan suatu ibadah. Tujuan kita dalam melaksanakan suatu ibadah itu untuk apa dan untuk siapa? Karena terkadang Bapak Ibu ada amalan-amalan yang di mata kita itu cukup besar, tapi ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Justru sebaliknya, ada amalan-amalan kecil yang di mata kita itu sifatnya kecil, tapi di sisi Allah ternyata begitu besar, menghasilkan pahala yang besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ditimbang iman, wuzina imana Abi Bakar bi imanin nas larajah, kata Nabi, jika ditimbang imannya sahabat Abu Bakar dengan iman seluruh umat manusia ini pada umumnya, itu akan didapati iman sahabat Abu Bakar itu masih lebih berat. Apa yang membuatnya lebih berat? Apa keutamaan? Para sahabat yang lain merasa heran, apa keutamaan sahabat Abu Bakar ini sehingga imannya itu masih lebih berat daripada iman seluruh umat manusia? Apakah puasanya yang lebih banyak? Apakah sholatnya yang lebih banyak? Ternyata tidak. Kita tidak mendapati sahabat Abu Bakar itu hebat dalam ibadah fisik, tapi dia hebat dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya, yaitu niatnya, keyakinannya dalam melakukan suatu ibadah. Tadi saya katakan bahwa ada amalan ibadah yang sifatnya besar namun tidak menghasilkan apa-apa. Dalam suatu riwayat di sebuah hadis terdapat 3 orang yang soleh, Bapak Ibu. Dia melakukan yang pertama itu, orang yang pertama mati syahid, dan orang yang kedua itu seorang alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang-orang, mengajarkan Al-Quran, dan yang ketiga itu seorang yang kaya raya yang mendermakan, menginfakkan seluruh hartanya, hampir sebagian besar hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan 3 amalan yang besar di mata kita. Tapi ternyata ketiga amalan ini, ketiga orang ini justru tidak dengan amalan-amalan yang mereka lakukan tidak mengantarkan mereka masuk ke dalam surga. Sang mujahid meninggal mati syahid di medan perang, mengadu ke Allah, kenapa ya Allah saya justru dihempaskan ke dalam neraka? Kata Allah, lihat dulu hati kita, apa tujuan tak dalam melakukan perang itu, berperang di jalan Allah? Tujuanmu berperang di jalan Allah hanya ingin dikatakan pemberani. Kata Allah, seret dia masuk ke dalam neraka, diseret. Besar ini amalan mujahid mati di dalam medan perang di jalan Allah, ternyata tidak mengantarkannya masuk surga. Sang alim juga seperti itu, mengajarkan ilmu agama, Al-Quran apalagi. Dia mengadu ke Allah, kenapa ya Allah saya justru dihempaskan ke dalam neraka? Saya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu agama,
lihat dulu hatimu, apa tujuanmu dalam melaksanakan ibadah yang kamu lakukan itu. Tujuannya hanya ingin dikatakan seorang alim, dikatakan seorang yang pintar, diseret masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan sang dermawan tadi yang kaya raya. Lagi-lagi karena hatinya yang rusak, niatnya yang rusak, dihempaskan ke dalam neraka. Justru sebaliknya dalam sebuah riwayat ada orang yang hanya menghilangkan rintangan duri di jalan, justru membuat Allah berterima kasih kepadanya. Fasyakarallahu lah faghfaralah. Justru Allah berterima kasih kepadanya hanya menghilangkan duri di jalan. Niatnya untuk supaya orang tidak terkena duri tersebut. Justru Allah berterima kasih kepadanya dan membuatnya masuk ke dalam surga. Karena ampunannya Allah itu dia masuk ke dalam surga. Ibadah kecil tapi ternyata karena niatnya membuatnya masuk ke dalam surga. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih rahmatullah. Ini 3 bekal utama yang perlu kita siapkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah amaliyah amalan kita. Kemudian ada 2 amaliyah utama yang perlu tadi kita perbaikikan ini dulu. Niatnya yang paling penting adalah niatnya. Seabrek-abrek sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sholat sunnah, qiyamul lail, tarawih, baca Quran, kalau niatnya rusak, tidak ada artinya semua ini. Oke, setelah bagus niatnya, kita masuk ke amalan utamanya, yaitu pertama meningkatkan kualitas sholat kita. Meningkatkan kualitas sholat dalam hal ini bukan berarti menambah jumlah rakaat dari rakaat salat fardu misalnya yang zuhur yang 4 menjadi 5, tidak, tapi meningkatkan kualitas sholat sunnah kita. Banyak sholat sunnah, utamanya sholat rawatib, ada 12 rakaat. Man sholat nata asyrata fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, dibangunkan baginya rumah di dalam surga. Kalau kita rutin melakukan 12 rakaat mengiringi sholat-sholat fardu kita, yang 12 rakaat itu akan dibangunkan bagi kita rumah dalam surga. Ini artinya kalau kita rutin ada jaminan sedikit untuk masuk dalam surga karena ada pintu mata. Kan bukan seperti itu. Tapi jangan kita lantas sudah rutin melakukan sholat sunnah rawatib ini justru kita gadaikan rumah yang kita sudah bangun tersebut dengan meninggalkan kebiasaan itu. Sholat sunnah rawatib itu akan ada 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh ini juga mempunyai keutamaan. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur sudah 8, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib 10 dan 2 rakaat setelah sholat isya. Ini sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu yang fungsinya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama melakukan sholat fardu. Taruhlah misalnya tadi kita sholat isya kurang khusyuk, kurang sempurna, maka yang menutupi ketika kita sholat rawatib yang menutupi adalah kekurangan-kekurangan kecil tersebut ditutupi oleh sholat sunnah rawatib. Banyak lagi sholat sunnah lainnya. Sholat sunnah antara azan dan iqamah, bainal adzanaini sholat, bainal adzanaini sholat, liman syaa wa qala fi tsalitsah liman syaa. Antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat sampai Nabi mengulanginya 2 kali. Ini berarti ada keutamaan di dalamnya. Lakukan sholat sunnah Bapak Ibu, dari pagi sampai malam ditutup dengan sholat witir di malam hari. Kemudian amalan utama yang kedua singkat saja, yaitu yang kedua adalah memperbanyak bacaan Quran. Kita targetkan untuk menghatamkan bacaan Quran kita di bulan Ramadan ini. Tidak ada alasan untuk tidak menghatamkan Al-Quran. Baik yang bisa lancar maupun yang tidak lancar membaca Al-Quran harus menargetkan untuk menghatamkan Al-Quran. Al-makhiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta fi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani, kata Nabi. Jadi bagi yang lancar itu akan bersama malaikat, sementara yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran juga mendapatkan pahala, bahkan 2 pahala. Jadi ini 2 amalan utama yang perlu kita tingkatkan dan sebelumnya memperbaiki niat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Ini saja yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.